السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai makin pelunggu senamian masih tekican sehat wal afiat. Alhamdulillah, dan pelunggu senamian masih tekican kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa duduk kembali di majelis nikah guna kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati, karena ini sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling memberikan peringatan dalam kebenaran dan juga saling menasihati atau memberikan peringatan dalam kesabaran. Sabar dalam majelis ilmu, sabar dalam beramal, sabar ketika mendapatkan ujian, nggih. Karena ketahuilah di saat pelungguh tiang di atas kebenaran pasti ardong ujian teh, nggih. Dinara pelungguh tiang nike mulus-mulus hidup tiang, nggih. Saran dunia darul ibtila, nggih. Dunia nike adalah tempat kita diuji. Imma ya ada kalanya kita bersyukur atau kita bersabar dengan ujian tersebut atau tidak. Maka oleh karena itu hendaklah kita terus berusaha ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih perlu ingat sampai mana kajian sapiran ini? Lumayan 2 bulan masalahnya. Jadi alhamdulillah, jadi tiang mau giliran minggu kelima. Jadi pirang jadi arak minggu kelima ya tahu jadwal tiang. Lamun di narak minggu kelima jadi narak. Nggih. Alhamdulillah. Masih perlu ingat? Nggih. Sunnah bangun tidur dan bacaan-bacaannya sampai napi. Sampai membasuh kedua tangan. Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Dan tentu jamaah muslimin nggih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi niki teh. Nggih. Lihat bagaimana para sahabat dulu, sebagaimana dalam sebuah riwayat tentang ya Ali radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai menantu Nabi. Nggih. Ketika istrinya Fatimah ya meminta pembantu kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, namun di saat beliau Fatimah datang ke rumahnya, ke rumah bapaknya, ternyata Rasulullah nggak ada di rumah. Namun beliau bertemu dengan istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha. Nggih. Namun Fatimah menyampaikan keinginannya ya
kepada Aisyah, dan nikah disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung Ali, ya, dan suaminya Fatimah yang meriwayatkan hadis nikah. Nah, waktu nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan informasi dari istrinya Fatimah, langsung malam-malam Nabi balin Fatimah. Pas waktu dia istirahat, Nabi datang. Nah, begitu sampai kedengaran suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua artinya Fatimah sama suaminya Ali udah mau tidur istirahat nih, dan mereka mau bangun untuk membukakan pintu untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Nabi mengingatkan, ya, diam di tempat kalian. Jadi suruhnya momot-momot, jangan bangun. Akhirnya apa? Nabi masuk di tempat tidurnya Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu, dan beliau duduk di antara keduanya. Subhanallah. Nikah seorang mertua yang luar biasa nikah. Ya. Seorang bapak dari anaknya. Jadi beliau posisi duduknya di antara keduanya. Sampai kata Ali radhiyallahu an, terasa rasa dingin di dada beliau, yaitu dada kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan apa yang diinginkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, ya, maukah aku beritahukan kepada kalian berdua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukuma, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua khairan mimma sa'altuma, yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Ya. Nah, apa yang diminta oleh Fatimah? Pembantu. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhaztuma madaji'akuma, apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah antukabbirallah arba'an wa thalathin, baca Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kemudian wa tusabbihahu thalathan wa thalathin, baca subhanallah 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin, baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah, beliau kata Nabi SAW bersabda, fahuwa khairun lakuma min khadimin, itu jauh lebih baik dari pembantu, kata beliau. Subhanallah. Nah, Ali radhiyallahu anhu, sejak beliau mendapatkan mendapatkan ilmu nikah yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah meninggalkan sama sekali, kata beliau, sejak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nikah semangat para sahabat mengamalkan sunnah Nabi. Jadi setiap beliau ingin tidur selalu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, nikah insyaallah akan datang nanti pembahasan khusus bab tentang al-adhkar qabla an-naum, dan nikah terakhir pembahasan masalah nikah. Namun ini contoh gambaran bagaimana semangat sahabat nikah mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam kondisi perang pun, ya, artinya perang di mana waktu nikah Ali tetap mengamalkan, yaitu waktu kejadian di perang Siffin. Di malam kejadian perang Siffin yang besoknya akan terjadi peperangan nikah, ya, yang dimana pernah Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia yang berhak untuk apa? Membawa bendera perang. Nah, para sahabat semua ribut memperbincangkan kemauan mereka. Ingat, kemauan artinya apa? Keinginan mereka untuk bisa meraih bendera perang nikah. Namun ketahuilah, bukan karena benderanya, tetapi apa?
kalimat yang diucapkan Nabi SAW. Siapa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dia yang berhak untuk memegang bendera perang nikah. Nah, itu terjadi waktu nikah. Namun Ali radhiyallahu an malam nikah beliau sibuk membaca apa? Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nikah. Nah, dalam kondisi nikah pun tetap beliau mengamalkan subhanallah, apalagi dalam kondisi biasa yang. Nah, ini contoh bagaimana semangat sahabat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari ulama Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengumpulkan hadis dalam musnadnya. Berapa kira-kira yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya? Ada yang perlu kan? 1 juta lalu. Jauh lalu lain. Lamun yang pira? 30.000 mendekati apa tang kedik? Yang 40.000 hadis. Nah, masyaallah sangat luar biasa. Itu yang dilawatkan oleh siapa? Ali. Ahmad. 40.000 lebih. Nah, 40.000 pas sudah. Lagu lebih ada lebih. Fawqa arba'ina alfi haditsan. Lebih dari 40.000 hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab musnadnya. Pernah perlu lihat kitab musnad Imam Ahmad? Sampun perlu? Demak nggih, subhanallah. Lamun pelungguh ya ingin melihat kitab musnad Imam Ahmad ya, di saat pelungguh ziarah ke Abu Dzar, mampir di maktabah insyaallah. Nanti yang di rumah berdua dah. Mun yang berdua aja yang bawakan pelungguh. Ya. Nikah musnad Imam Ahmad tebal kitabnya. Hadisnya doang sekitar Madika beli. Lamun kadu sarah nikah sampai Maradika 40.000 hadis ya lebih yang beliau riwayatkan. Nah, ada satu hadis yang pernah beliau baca ya, dan beliau riwayatkan hadis nikah. Jadi Imam Ahmad ya, beliau membaca sebuah hadis Nabi SAW tentang hijamah, tentang berbekam. Jadi Nabi SAW ihtajama wa a'ta Aba Tayyibah al-Hajjam dinaran. Nabi SAW dalam hadis nikah disebutkan beliau berbekam dan beliau berikan Abu Tayyibah haran tukang bekam nikah berapa dikasih? 1 dinar. 1 dinar di mata wang emas nggih. 1 dinar pira gram nikah? 4,25 gram. Nggih, 4/4 gram. Nah, kurang lebih 4 juta. Lamun nak hitung segram 1 juta makin. 4 juta sekali bekam. La ilaha illallah. Nggih. Angkat lamun napiaran masih kalau ada yang menerapkan hadis nikah nggih, makin sugih tiang. Ya alhamdulillah sugih tiang, karena tiang tukang bekam. Sekali bekam mau 4 juta. Lamun 4 doang tang bekam sejelo pire makin. Lah karena tak ngitung doang dia tak berutang-utang. Dia tak berutang. Insyaallah. Lah oke. Saran tukang bekam nikah nggih, dari kanggo narip. Pire aja teka apa istilahnya? Tebeng nggih. Dia terima. Enggak pun enggak masalah gitu. Subhanallah. Nah, ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Imam Ahmad membaca hadis nikah yang Nabi SAW lakukan beliau berbekam dan beliau kasih Aba Tayyibah, nama tukang bekam nikah 1 dinar. 1 dinar emas. La haula wala quwwata illa billah. Banyak nikah. Ndek main-main 1 dinar. Nggih. Makin pelunggu tiang 1 gram emas dong susah teu mau. Nggih. 1 gram emas. Paling mun beli emas ini seon 2 on. Nggih. Subhanallah. Nah, ini kata yang jadi apa kata beliau? Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan Imam Ahmad, ihtajamtu kata beliau. Wa a'taitul hajjam dinaran. Aku berbekam langsung kata beliau, dan beliau mengumpulkan uang sampai beliau bisa dapatkan 1 dinar. Aku berbekam kata beliau, kemudian aku berikan tukang bekam 1 dinar. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah marak diri para ulama ngamalang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pelungguh tiang ndik deja marak diri nggih. Sok tahu istiqomah bila sunnah ni ke ngamalang sunnah Nabi, jaga jenggot, wah luar biasa wah ni ke. Jaga selana, ndak nak sampai kalau kerosan jauh mata naik, luar biasa ni ke. Nggih. Baca Al-Quran setiap hari mana-mana selembar, menu. Nggih. Lalu ke syarat jadi manusia ni ke. Ya hanya kita mikirkan dunia dong. Taib. Jadi ni ke tiang para ulama ya Imam Ahmad bagaimana antusias mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita akan lanjutkan nggih. Dulu terakhir pembahasan kita yaitu masalah Nabi membasuh kedua tangan. Nggih, membasuh kedua tangan setelah bangun tidur. Nah, mungkin insyaallah kita akan lanjutkan yang ketujuh yaitu al-istinsyaq wal istinthar bil ma'i talatan. Yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Nah, jadi bangun tidur nggih, setelah pelungguh membasuh kedua tangan, ya, pelungguh masukkan air ke dalam hidung 3 kali, istinsyaq. Dan ingat istinsyaq nike harus sampai dalam tamu. Enggak sekedar besok bagian luar nike doang gitu. Sampai dalam. Iya, sampai panas ukuran. Dan nike yang paling utama, paling afdal. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyaq. Bersangatlah ketika istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau pelungguh sedang berpuasa. Ya namun puasa aja dalaman tata hirup air nike sampai marbasa anda panas ukuran. Ya kesaru angge sampai kesaru lagu insyaallah enggak sampai kesaru insyaallah nggih. Jadi ke ukuran ya kita memasukkan air ke dalam hidung. Nabi dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, falyastanthir thalatha marrat, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya tiga kali. Apa ilahnya? Kenapa Nabi SAW memerintahkan pelungguh tiang untuk beristinsyaq ketika bangun tidur nike? Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena sesungguhnya syaitan nginap di dalam rongga hidung. Ingat saya khawashim nike, khawashim rongga bagian dalam nike taukna tinduk setan. La ilaha illallah. Lagu setan ngidap nggih. Muntah ngidap wah tengkokeh setan niki. Lagu dia meridap. Lagu ini ke Nabi mengabarkan bahwasanya setan tidur di dalam rongga hidung. Nggih. Wa fi riwayatil Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim nggih. Nah, secara khusus dari Imam Bukhari, lapas dari beliau Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir thalathan." Apabila pelungguh yang bangun tidur, maka hendaklah berwudu. Dan ingat ketika wudu nika, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Jadi 2 nika yang pertama pisah. Riwayat yang pertama dari Imam Bukhari dan Muslim, ya bangun tidur langsung pelungguh tiang memasukkan air tanpa wudu, masukkan air ke dalam hidung tanpa berwudu. Adapun secara khusus dari Imam Bukhari, lafaz dari beliau sendiri yaitu Nabi berwudu. Nah di saat wudu ni ke tak Nabi istinsyaq. Nah mana-mana pelungguh gunakan boleh. Bila saat pertama silahkan, saat kedua juga silahkan. Nggih. Nah ni ke apa namanya atas ni ke sahih. Nah ketahuilah jamaah muslimin nggih, para ulama tentang masalah istinsyaq nike berkaitan dengan masalah hukum al-istinsyaq, ya, yaitu mereka khilaf tentang masalah nike.
Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan qalu bil istihbab. Hukum istinsyak, bangun tidur niku hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya. Dan nika sebagaimana illah alasan yang warid dalam hadis nika api fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Kan sungguhnya syaitan nika tidur nginap di dalam rongga hidung. Ala dipakai. Berarti lamun ala dalam sekali. Atas sekali tempatnya. Bukan hanya sekedar nyangget-nyangget ya judul ini kita. Dalam, ala. Berarti ini mubalaghah, dalam sekali. Ini ke tempat tidurnya syaitan di saat penghuti yang tidur. Makanya apa tersusah tuis kelemak ni ke? Karena melalu idap luar biasa syaitan godai penghuti yang. Nggih. Taib ni yang pertama nggih. Jadi hukumnya sunnah. Mustahab. Ya. Sisi dalil, pendalilan yang mengatakan hukumnya sunnah adalah inna bayati syaitan huna la yuhdith najasah hatta yu'mar il insan bi izalatiha ala wajhil ilzam. Sesungguhnya tidurnya syaitan di dalam rongga hidung nike dan nike tidak membawa najis. Jadi dinarak najis. Sampai pelunggutan diperintahkan untuk nabi namanya menghilangkan syaitan nike sebagai bentuk apa? Keharusan. Ya. Jadi intinya apa? Sunnah nike tidak diwajibkan untuk melakukannya. Namun nike termasuk mustahab, dianjurkan. Ya. Ilatnya apa? Karena syaitan nginap di dalam rongga hidung nike. Nike yang pertama nggih. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah al-aslu fil amri al-wujub. Ini ke dalam usul fiqh. Ya. Dalam usul fiqh, ulama usul mengatakan asal dalam suatu perintah nikah hukumnya apa? Wajib. Jadi setiap perintah maka hukumnya wajib. Nikah secara umum. Jadi hukum asal secara umum perintah nikah hukumnya wajib terlaksanakan. Nggih. Mana dalil yang menyebutkan perintah nikah? Yaitu Nabi SAW sebutkan, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fal yastansir." Nikah perintah. Perintah dalam bentuk fi'il mudhari. Namun ada lamul amr istilah ilmu nahwu. Lamul amr nikah menunjukkan perintah. Berarti kata ulama menyebutkan tentang masalah nikah kaidah bahwasanya sebuah perintah dalam bentuk fi'il mudhari dan dimasukkan lam di dalamnya maka nikah bentuk keharusan. Beda mun tersuruh dengan makin kena berdiri. Nikah perintah biasa tiang. Lagu lamun makin pelunggu munda berbahasa litakuma, hendaklah kamu berdiri. Jadi perintah lebih tegas nikah. Jelas nggih? Litakum, hendaklah kamu berdiri begitu. Jadi ada lam bentuk fi'il mudhari. Lamul amr masuk ke dalam fal takum, hendaklah kamu berdiri. Jadi jelas perintah lebih kuat nikah. Nggih. Maka itu sebabnya perintah dalam hadits nikah dalam bentuk fi'il mudhari yang dimasukkan lamul amr. Maka oleh karena nikah untuk keluar dari khilaf dari dua pendapat ulama nikah, maka hendaklah kita lakukan karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Min bab iktida ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah nggih? Taib. Taib nikah dia Illah kenapa dianjurkan kita memasukkan air ke dalam hidung. Taib jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan nike nginap di dalam rongga hidung pelungguh tiang. Nggih. Namun di sini kalimat yang Nabi SAW sebutkan tiang, inna syaitan yabitu ala khayashimihi, nike maknanya diperselisihkan juga oleh para ulama.
Ada yang mengatakan inna bayati syaitan laisa haqiqatan. Sungguhnya nginapnya setan di dalam rongga hidung nike bukan sebenarnya. Ya, bukan tidur sebenarnya, bukan. Namun nike sifatnya majazi. Nafik majazi? Ya, perumpamaan saja. Ya, artinya kiasan. Ya. Jadi yang sebagian menyebutkan. Namun sebagian menyebutkan ala zahiril hadis. Sesuai dengan zahir hadis nike Nabi bersabda, "Inna syaitan yabitu ala khayashimi." Jadi Nabi berbahasa secara zahir bahwasanya syaitan nike nginap di dalam rongga hidung yang paling dalam. Nggih. Berarti ini ke hakikat, yabitu hakikatan, nginapnya benar nginap itu. Benar-benar yang nginap. Dan tentu Allah mampu menjadikan, dan syaitan ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk Nabi merubah dirinya. Ya, bahkan kode-kode loang masih bau entah sama syaitan. Bau. Nggih. Apalagi rongga hidung lumayan beliin. Nggih. Bau entah. Dan ini Allah subhanallah. Allah berikan kelebihan kepada syaitan. Ya, itu sebagai ujian buat pelunggu tiang. Apakah pelunggu tiang akan mengikutinya atau melawannya? Baik. Maka lihat ya, dalam hadis yang lain menjelaskan tentang masalah syaitan nike atau sebelumnya, wadzalika li'anna al-anf ahadu manafidhil jism. Nah, ini dia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kembeen. Ampun, Nabi berbahasa syaitan nike tidur di dalam rongga hidung. Kenapa enggak di telinga gitu kan? Kenapa enggak dalam mulut begitu, yang lebih besar lubangnya begitu kan? Sila pelunggu lah muda istirahat, muda mensari, pasti arah doang, kadang nganga itu tinduk, kadang nganga gitu, angke apa kerok tinduk, gitu. Atau kenapa enggak lewat tidur di lubang dubur gitu, kan lubang nih masih, namun dia tidur di dalam rongga hidung, kenapa? Nah, ini disebutkan di sini. Maka oleh karena itu, kenapa? Karena hidung ini salah satu jendela, lubang. Salah satu lubang yang ada di anggota badan, allati yutawassalu ilal qalbi minha, yang bisa menyampaikan ke dalam hati pelungguh tiang. Rongga hidung nike yang bisa menjadikan sampai ke dalam atin pelungguh. Nah, kada tebengak sampai ampurayan nggih, pelungguh mendemai lo penedam nggih. Waktu udah istirahat, berarti nike dijadikan langsung lali kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih waktu sholat tahajud berat nike. Nggih. Maka itu setan nginap di sini langsung terhubung ya dari rongga hidung nike ke dalam hati. Nah, itu ilatnya. Wal manafid kulluha laha ghalq. Dan setiap lubang nike memiliki memiliki penutup. Illal anf, kecuali hidung. Mulut Arab tutupan. Tutup nggih? Tutup ya. Telinga Arab tutupan. Arab nggih? Kentok bahasa Pring nggih? Nggih, kentok. Kentok nih Arab dia penutupan. Arab den bau maunya bagian dalam nih ke. Beda lamun edong nih ke sila. Maunya dampir. Bulu yang paling kode dalam semuanya. Nah, ini jadi salah satu lubang yang tidak punya penutup adalah hidung, dan itu yang paling mudah dimasuki oleh syaitan. Kayak apa tersuruh tetap sering-sering istinsyak nih ketiang. Nggih. Naam. Wal udhunain fayadkhulu minha syaitan, dan juga kadang di dalam telinga nika syaitan kadang masuk di dalamnya. Kadang ke dalam kedua telinga juga syaitan masuk. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang nama lailahu, dia tidur di malam hari hatta asbaha, sampai pagi. Dia sempat bangun salat subuh sampai tenang. Nggih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi." Itu laki-laki
laki-laki itu dikencingi telinganya oleh syaitan. Menek jamak syaitan lek kentok ni. Angka adzan pertama, adzan pertama dari ke? Arang nggih? Oh, alhamdulillah. Adzan pertama harus bare dulu baru adzan pertama bahasa ente. Nggih? Adzan kedua malik bare dulu deman kamat masih. Kamat makin dulu. Deman itu bisikan ya. Di mana Nabi? Di mana tenang. Oh ini bahasa ente. Angka ambil makin subhanallah nggih, terutama di gubuk tiang bagian lombok tengah niki. Lamun dek man monyan tenang dek man dengan tuis. Ya Allah, padahal lo ngebang subuh niki. Ngebang subuh, memang masih petang duluan. Lagu subhanallah mai doa panedam tah. Angka kurang-kurang iman tajak milun tah. Nggih. Milu kelolosan. Angka subhanallah. Ya, maka oleh karena nikah syaitan. Maka benar kata Nabi SAW, dzaka rajulun, laki-laki itu kata beliau, balas syaitanu fi udunai, dikencingi telinganya oleh syaitan. Angkakah sampunan turut kemilian syaitan. Nggih. Karena syaitan nikah minyak pelunggut yang lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Au qal fi uduni. Ya, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan di telinganya. Jelas nggih? Wa amal fam falahu ghalq. Adapun mulut punya lubang, apa punya penutup masih? Nggih. Mulut punya penutup. Walidzalik hatta Nabi SAW ala qadmil fam 'inda tata'ub. Oleh karena nikah Nabi SAW memerintahkan pelunggu tiang, menganjurkan pelunggu tiang untuk menahan mulut pelunggu di saat pelunggu ngoam. Ngoam nggih. Di saat ngoam suruh nasi Nabi SAW tahan, jangan biarkan kebuka. Ngoam sampai terbuka. Okay. Biasalah mendengar permintaan dia. Terbuka. Okay. La ilaha illallah. Atau paling tidak tutup. Paling tidak. Okay. Sebagaimana dalam hadis ataupun lialla yadkhulu asyaitan, agar tidak masuk syaitan. Memang subhanallah nggih syariat itu sempurna. Lagu Nabi lagi muntuah lelah lalu panggil lelah lalu ngelining muntah ngandut subhanallah dia tersadar kadang laun goyo tak tahu nahan diri tak ngoam nggih mai doang pongah silalah tah nggih. Nah ini ada kondisi dalam lelah. Jadi dia ingat ngamalang sunnah nu. Okay. Bahkan dalam ngoam pun ada sunnahnya ngoam. La ya Allah, masalah kecil ada sunnahnya, apalagi dalam masalah besar. Maka dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis itu marfu, artinya marfu nikah langsung sampai dari Nabi SAW. Marfu artinya sanadnya nikah nyambung langsung ke Nabi. Jadi denara putus-putus. Ya. Nabi sabda Nabi SAW, idza tata'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguam, falyumsik biyadihi ala fihi, maka hendaklah apa? Menaruh tangannya di atas mulutnya. Nah ini biyadi, tangan taruh di atas. Jadi kamu silap meninggal mendengar, letakkan tangan di atas nih, tertahan dia untuk kebuka. Nggih. Maradi ke masih tengah. Masih tengah. Lagu maradi ke insyaallah tertahan. Nggih, falyumsik, tahan mulut pelunggu tiang untuk terbuka. Kenapa kata beliau? Fa inna syaitan yadkhul, karena waktu tengah nikah setan tamu. Makanya pas ngaji baru tuh jamak datang. Nggih, baru datang innal hamdalillah bismika Allahumma amutu wa ahya. La ilaha illallah. Bahkan sengaja temita tak sampai sasolah-solah. Bucu, solah bucu. Ndak temonya. Nggih. Sengaja temita tembok apa tekan ada yang bagus penokol tah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Angkanya pun dia berkah ilmu ya.
berak doang jarin bansu ilmu makin temau terus dia tahu amalang ya taib nah ini ke dia yang ya jadi apa setan tame waktu tenguam niku wa fi riwayat dalam riwayat yang lain falyaqdhim mastata maka hendaklah di apa ditahan mulut pelunggut yang semampu deh ada ndak sampai ngoam ndak sampai kebuka menu nggih ditahan mudah bawa apa nanya gigi ini ke repetang nah nggih tutup balung ada yang terbuka nah niku nggih madang keligitan nggih nah niku yang dan hadis juga sahih muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda di sahabat Abu Hurairah falyaruddahu maka hendaklah menahannya mastata'a semampu pelunggut tiang fa inna ahadakum idza qal karena sungguhnya apabila salah seorang di antara pelunggut tiang ya keluar ucapan atau keluar suara di saat tenguam napi suara dalam musagul tenguam ha nah nggih ha ngomong ngomong bersuara ha apa kata Nabi SAW dhahiqas syaitan dhahiqas syaitan setan ketawa demen setan kita pelunggut yang napi ngomong senang dia la ilaha illallah senang dia marabas tentang bab ni kita lebih-lebih waktu tengah ngaji yang gak demen setan jari lamun tengah ngaji hanya nyetor awak doang awak setor lagu angan jambe jaga lain telang nggih terutama apalagi teh tindo padam time ini dia yang ke napi namanya yang ke-7 napi yang ke-7 istinsyak taib wala kulli hal al wajib al muslim kesimpulannya napi kewajiban atas pelunggut yang seorang muslim yang beriman at-tasdiq wal imtithal kita imanin kita benarkan dan kita berusaha napi mengamalkan amalan ya wa ta'ah taati napi yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada penghutnya nggih makna sunnah ukuran sunnah hukumnya lagu lamun ini jelas dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sila amalan ya mimbab al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketundukan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita ambil yang terakhir adalah al-wudu. Wudu. Bangun tidur adalah wudu. Tentulah muntah wudu napi tenggawet ya. Ya salat tahajud. Oke, subhanallah nggih. Maqal sedikit sekali dari kita yang bisa mengamalkan itu ya. Sedikit sekali. Napi lagi lelah lautnya. Lelah. Dalilnya apa? Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang sudah lalu ketika beliau Nabi SAW ingin melakukan sholat ya, beliau bangun malam sholat tahajud ya, kemudian beliau berwudu sebelumnya dan beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia sunnah-sunnah bangun tidur nggih. Yang pertama napi yang pertama membaca ya? Bersiwak. Nika pertama, Mbah. Bersiwak. Nggih, bersiwak. Kemudian yang kedua, membaca doa. Ketelu Nabi menghadap atas. Mengusap muka dulu. Ya, mengusap wajah. Nggih. Sambil membersihkan kotoran-kotoran dikit ya. Kemudian menghadap atas. Sambil membaca suratu Ali Imran, 10 terakhir surat Ali Imran. Nggih. 10 terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab ila akhir ayat. Ya, sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'allakum turhamun. Tuflihun. Baik. Kemudian ini yang kelima membaca ayat. Tadi yang keempat melihat ke atas, kemudian kelima membaca ayat nikah. Kemudian keenam Nabi membasuh kedua tangan 3 kali, nggih. Sang narak kotoran-kotoran nempel di iman tadi keadaan bersih. Kemudian setelah nikah baru istinsyak. Yang keenam yang terakhir adalah Nabi berwudu. Nah, habis sudah nikah sunnah-sunnah bangun tidur. Kemudian insyaallah nanti kita akan lanjutkan
ya ke pertemuan berikutnya, yaitu sunnah-sunnah wudu. Famin sunanil wudu wallahu taala a'lam wa a'lam. Sila adzan juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sila ara. Ustaz, kadang-kadang ketika hari Jumat itu apa tuh ada kumpul kan lihat apa ini khotib, nggih. Khutbah. Nggih. Ada kadang-kadang ada orang yang di depan, kadang-kadang kita serius, kadang-kadang kita lihat dia kan apa Mengganggu. nggak sengaja lihat dia lah kan, kirain dia serius untuk gitu sebelum terusan kita itu langsung ketawa gimana ya? Ketawa aja lah, nggak terlalu Iya ya. gimana ya? Ketawa melihat teman yang ketiduran. Ya. Kirain dia serius gini kan, takut. Barakallahu fikum. Nah, jadi dalam kondisi ini kan, ya, maka diingatkan, paling tidak ditegur dalam kaduk gerakan. Yang penting jangan kita ucapkan. Yang penting jangan diucapkan. Jangan dilarang dengan ucapan bangun. Nah, kalau sekadar di isyarat, maka ini tidak masalah. Ya. Adapun kalau sekiranya pelungguh ketawa mungkin biasa saat jadi manusia gitu. Mana jeneng aneh ruan. Nah, ini terkelalik. Ya, nama paling bagus diingatkan. Ya, pada dengan isyarat. Jelas ya. Maka itu pentingnya kita sebagai kaum muslimin memahami ini kita. Di saat tengantok waktu Jumatan kita tak usah lain pindah. Karena boleh jadi di situ ada setannya. Maka pindah, dan itu Nabi SAW memberikan isyarat ini kan. Pindah ke tempat yang lain ya, untuk sang di situ enggak ada kita bisa jaga di tempat yang lain. Mudah ngantok malik pindah juga lainan malik. Lalu kadang saran tengantok lalu orang ini napi lagi lelah do ngampas tutup ngampas karena tora awak doang bu Jumat. Alhamdulillah lagi berhenti dia. Alhamdulillah. Engkau maksa diri ini. Alhamdulillah barakallahu fi. Jelas lagi. Nah, jadi pindah lebih baik. Makanya itu kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus terpaham. Ya, tersuruh ngaji agar kita tahu ya bagaimana kondisi apa yang kita lakukan di saat kita ngantuk waktu Jumatan. Nah, kita ada caranya pindah. Namun tak berusaha pindah tetap ngantuk, ya ambil air wudu selesai. Dan seterusnya. Wallahu taala. Jelas nggih? Siapa? Terkait yang tadi itu, rangkaian dari bangun tidur itu tadi. Apakah kita pindah dari tempat tidur kita untuk melaksanakan itu, atau posisi kita ada di tempat tidur? Nggih, barakallahu fikum. Nggih. Mungkin saya misalnya siwak kita kan ketinggalan di meja. Iya, sahih. Baik, barakallahu fikum. Jadi melakukan hal tersebut tidak mesti harus diam di tempat. Bahkan sebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumah untuk menghadap atas. Sehingga langsung melihat langit gitu. Ada riwayat menyebutkan. Ya, jadi Nabi SAW beliau juga keluar dari tempat tidurnya. Berarti ini kan menunjukkan tidak harus kita diam di tempat tidur. Nggih. Jadi nggak harus kita diam di tempat tidur. Jadi bisa pelungguh pindah, dan bisa waktu tadi apalagi siwak pelungguh taruh di atas meja. Ya. Atau mungkin nggak punya siwak, hanya punya sikat gigi biasa, maka cukup kan, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting intinya sikat gigi. Ya. Apalagi kalau kita bisa lakukan sebagaimana yang Nabi contohkan, sikat dulu. Setelah bersiwak baru kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena lihat Nabi SAW juga selalu berusaha beliau membersihkan mulutnya sebelum berzikir kepada Allah. Bahkan sebutkan dalam sebuah riwayat Nabi, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau dan beliau sedang berwudu, beliau tidak menjawab sampai beliau bersuci dari hadat. Nah, baru dijawab salamnya, waalaikumsalam. Wallahu taala. Jelas? Oke. 6. Oke, Pak. Setelah tidur itu ada urutan-urutannya. Kemudian sebelum tidur itu ada beberapa sunnah lagi. Nggih. Caranya tadi Baca zikir. Subhanallah. Nggih. Nah, kemudian kita juga membaca sambil menyimpulkan. Nggih. Nah, kemudian setelah itu
membaca ayat kursi. Nggih. Kemudian membaca Allah Ya, baca doa bismillah mamutu ahya. Membaca ilaika. Nggih. Urutannya itu yang mana urutannya? Nggih. Tapi masalah urutan membaca zikir setelah tidur nike mana-mana duluan ada masalahnya. Yang penting diamalkan. Ya, artinya begini. Yang pertama kali dilakukan adalah apa? Yaitu membaca berwudu dulu. Ini urutannya kalau apa namanya sebelum tidur. Pertama berwudu. Sikat ini akan kita jelaskan tapi masih lama nih ke. Enggak apa-apa kita sebutkan sekarang. Oke, jadi yang pertama berwudu, setelah sikat gigi berwudu. Kemudian setelah berwudu baca surat As-Sajdah. Dan ini Nabi melakukan dan hampir beliau nggak pernah meninggalkan. Membaca surat As-Sajdah. Setelah membaca surat As-Sajdah, beliau membaca surat Al-Mulk. Lumayan, angkanya aruhan tak istirahat awak. Jadi pelunggut yang angka sampurna tak istirahat jam 11. Borong dah mau zikir, borong mau baca sunnah-sunnah Nabi ini. Taib. Jadi beliau membaca apa? Surah Sajadah pertama setelah berwudu nih ke. Kemudian beliau Nabi membaca surat Al-Mulk. Nah, setelah membaca surat Al-Mulk, kemudian beliau di saat beliau apa namanya siap untuk tidur. Ya. Di saat beliau siap tidur, beliau mengumpulkan kedua tangannya dan meniupnya 3 kali sampai kayak orang ya, bukan tiup biasa nih, bukan, tapi kayak orang memperu sekali. Ndak perlu dulu ini, sekedar. Nah, 2 kali. Nah, setelah ini baru pelunggut yang baca Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Kemudian diusap seluruh tubuh yang bisa diusap. Mana bisa dijangkau 3 kali usapan. Berarti jika belum tidur. Nggih. Kemudian setelah itu baca apa namanya langsung membaca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Nah niki. Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah setelah membaca doa dan ingat posisi tangan di atas pipi nggih. Niki tidur pertama niki. Adapun makin mun tengah-tengah tidur jam bimbi andang. Dadang muri jam bimbi nongke terserah nih. Ndak urus niki. Tapi yang penting pertama niki. Ya, mungkin sama ibu saling temudi ya orang begitu. Nggih. Nah niki cara. Nah sobat niki baca apa? Ayat kursi. Baca ayat kursi. Kemudian setelah niki baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi sampai berikutnya. Kemudian setelah niki baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah niki hikmahnya Nabi. Hikmahnya kita terhindar dari kesyirikan insyaallah. Kemudian Nabi baru baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dan dalam kondisi ini ia tak menyerahkan diri ini ke Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Ini kalau ilja. Jadi kita sandarkan, menyandarkan ini ke pinggang, lambung. Walja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atu ibadak. Dan masih ada dua-dua lain. Nah ini di saat tidur kita baca dikit ya. Nah demikian pula zikir tambahan tadi subhanallah di saat sedang tidur. Nika tinduk tetap baca dikit ya. Sebagaimana Fatimah dan Ali waktu tinduk tak ngamalang ya. Dalam kondisi posisi tidur. Beliau baca ya. Berbaring. Berbaring. Beliau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Coba pelunggut yang praktik nggih. Insyaallah. Pelunggut saya di kantor biasa lemah-lemah, ini udah kuat. Pelunggut sang ngajahang masih nggih mendengar malang nike ini datang kekuatan nike ya. Pelunggu saya napiaran misalkan pegawai tak bangkat lu nambah ini nak kuat tenaga nu datang dengan izin Allah.
Ya. Napi lagi pelungguh dari ke sepengengat tanah deh. Nggih. Pagi-pagi Masya Allah sepengengat. Nah, sekali ingat. Sekali ingat la ilaha illallah. Namun dari ke Masya Allah luas-luas tanah dengan nggih. Galuh-galuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi nikah ya. Jadi baca. Nah, setelah nikah baru tidur. Ya, tidur. Ya, Allah taala. Satu lagi. Jelas lah, nggih. Sering tiang ini susah tidur, Nah. sampai itu ini Nah. habis sudah. Nggih. Masih saja nggak bisa Nggih. tidur. Terus kadang-kadang dia baca istighfar, Nggih. tapi ini menyalahi ini. Nah. Lebih sunnah. Nggih. Apa yang kita lakukan? Kurangi pikiran. Udah kosong, sudah nggak ada pikiran lagi. Didik lalu, Pak. Karena pikiran deh nih, arah doang. Lamun dinarak pikiran, insya Allah. Muntah ngamal langsung sunnah nih ke jelap tapi tidur. Tapi lagi tengah ngandut. Berarti pelunggu di mana ngandut. Ndak terpaksa di dalam. Nggih. Tiang? Nggih, mungkin terlalu banyak tidur siang. Lagu berembe-embe kekuatan tidur siang, nggih. Mun waktu istirahat. Makanya di antara faktor kenapa susah tidur karena pikiran. Jadi mungkin kosong jawab pikiran. Namun kosong insyaallah jelap tidur. Insyaallah. Jelas, Pak? Jadi apa yang kita lakukan? Insya amalkan zikir dulu. Mun ada mengamalkan zikir masih doang di pedang, bangun baca Al-Qur'an. Baca yang bermanfaat, baca buku. Nggih. Ini apa? Atau masih ibu di mana tendo? Manfaatkan waktu. Nggih. Barakallahu fiik. Jelas, Pak? Iya. Jadi ke solusi apa? Semua solusi aja. Nggih. Jadi karena pelunggu baca istighfar nggak bisa tidur, memang nggak ada sunnahnya baca istighfar. Lagu dianjurkan tetap istighfar, nggak masalah. Karena istighfar ini kapan-kapan boleh dibaca. Nggak mesti di saat gawe dosa doang tetap istighfar. Nggih. Kita dalam kondisi melakukan ketaatan pun harus istighfar. Di saat pelunggu berinfak nih ke amal soleh atau enggak nih ke amal soleh istighfar. Kenapa? Karena boleh jadi di saat berinfak arak niat ujub bangga, mampu kenyadi dengan mampu ke berbeng. Iya ujub hilang pahala bersedekah jadi. Di saat ngebeng dengan berutang, istighfar, astagfirullah. Sehingga berpahala berutang ngebeng dengan berutang nih ke. Anda setahun ngebeng dengan berutang, nggih. 10 juta umpama. Maka selama setahun dia bersedekah. Luar biasa pahala. Iya. Jelas insyaallah. Intinya tetap istighfar. Jadi enggak mesti pas tidur menjadi sunnah, enggak ada menjadi sunnah. Jadi boleh istighfar walaupun di saat kita mau tidur. Ya, sebagai bentuk kan dosa salat boleh lalu istighfar. Sangkir sakitin ibu-ibu dia balik istighfar. Sang kuat temu ngepuk bebek anak istighfar. Jadi enggak mesti kadang dosa ini kenggi musibah itu datang menimpa kita boleh jadi karena dosa kita yang sekian tahun kita lakukan sekarang kena musibah itu boleh jadi. Nggih, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang bab itu. Jadi boleh jadi kita kena musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa yang pernah kita lakukan yang mungkin kita lupa dosa tersebut. Kemudian kita dapat ujian. Maka itu sebabnya kita perbanyak istighfar. Wallahu taala. Jelas insyaallah nggih? Nah, cukup Pak. Insyaallah lewat lanjutan balik. Pak, nggih mau. Ayo ngam. Ngam nggih. Nah, lamun terungkup jangan maka ini terhalang setan masuk. Sub enggak terbuka jamaah. Tutup nggih, rungkup dia. Kebuka enggak, maka enggak masalah. Makanya udah tertahan setan masuk. Maka itu sebabnya fal yaruddahu mastata. Tahan sesuai kemampuan dah. Ndek mampu nahan ada kebuka mulut nikel, maka para tutup. Tutup tetap kebuka lagu ndak kelihatan, ndak terlihat. Jelas insyaallah nggih?
Memang menuah. Lam tak. Tutup si masker, ngoam, ning semuanya. Nggih. Bagian ada menutup, ada usaha. Usaha menutup, menahan. Falyaruddahu mastata'. Jelas lagi? Nah, barakallahu fikum. Jelas lagi? Cukup insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Bau setengah malang nih. Nggih. Maka kalau kita bisa mampu mengamalkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya paling tidak ada iktidak. Ya, ada usaha kita untuk tunduk dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ini mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad. Yang tunas maaf kurang lebihnya. Yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari tangan pribadi dan dari syaitan. Wallahu bari'um minhu wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.